Peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul Keuskupan Manokwari Sorong Paroki Santo Yosef Ayawasi yang berlangsung di Jalan Trans Papua Barat Kampung Yerat Timur Kabupaten Maibrat Distrik Aifat Utara pada tanggal 27 Desember tahun 2025. Dalam peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul Konja disaksikan langsung oleh Kepala Keuskupan Manokwari Sorong, Hilarion Datus Lega, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Bupati Maibrat, Karel Murafer ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya Ibu Orpa Susan Kambu. Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan, "Kita bersuka cita dan sekaligus saya berpesan untuk kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga Provinsi Papua Barat Daya, terutama Kabupaten Maibrat, untuk meraih masa depan yang lebih baik, belajar untuk membangun kampung kita." Papua Barat Daya, jaga Maibrat. Maibrat ini kemudian bikin gerakan anak-anak. Tapi saya bupati dengan Pak Sekda. Kau buang habis saja untuk urus orang yang datang ke sana kemari, karena kita punya perilaku. Jadi aktivitas untuk pembangunan itu ya sedikit-sedikit ya, karena sibuk itu. Rarang beto, harus berfungsi tentara, apa ya itu. Jadi saya minta untuk kita di sini, tugas kita hari ini untuk merebut masa depan yang lebih baik itu tidak usah kita ribut, tidak usah datang, kita manfaatkan kesempatan yang ada ini, belajar, membangun kampung kita, negeri kita, mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih besar lagi yang akan terjadi di negeri ini. Selain itu Bupati Maibrat Karel Murafer juga menyampaikan dalam sambutannya menjelaskan, Aifat Raya dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan pendidikan dan kemajuan bagi seluruh warga Aifat dan Konja Raya agar lebih semangat dan kebersamaan dalam membangun Aifat Raya. Ketua Aifat Raya yang telah senantiasa memberikan kontribusi dalam mengembangkan pendidikan dan kemajuan bagi daerah ini kepada seluruh masyarakat Aifat dan khususnya orang Atikia, juga terlebih khusus bagi masyarakat Konja Raya, dengan semangat dan kebersamaan yang telah dibangun sehingga telah memberikan dukungan sepenuhnya untuk kepada Ketua Panitia Pembangunan dalam rangka menyelesaikan gedung gereja yang sangat megah, dan hari ini kita bisa resmikan. Gedung gereja ini dibangun dalam kurun waktu hampir 9 tahun, tapi hasilnya hari ini nyata dan cukup gereja ini representatif untuk diresmikan atau ditapiskan oleh Bapak Uskup, di mana gereja ini sebagai tempat di mana umat Katolik datang duduk di gereja ini, bersekutu di tempat ini, bekerja, bersaksi dan melayani Tuhan di tempat ini. Ketua Panitia Peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul Konja, Ignatius baru saat ditemui menjelaskan, suksesnya kegiatan peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul Konja, dan berjalan dengan baik hari ini adalah dari kekompakan teman-teman panitia. Setelah adanya gereja baru ini adalah tanggung jawab kami membantu partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam urusan-urusan dalam gereja. Siang, jadi yang pertama itu acara ini sampai dengan hari ini jalan sukses. Pertama adalah kekompakan dari teman-teman panitia, tim kerja, dan juga kekompakan dari umat. Itu yang penting. Tujuan kita setelah adanya gereja baru ini, kami punya tanggung jawab adalah
memacu partisipasi umat untuk adanya gereja baru, umat lebih berperan aktif mengambil bagian di dalam gereja, baik ibadah maupun tata laksana atau mengambil bagian langsung dalam urusan-urusan di dalam gereja itu. Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Keuskupan Manokwari Sorong, Hilarion Datus Lega saat ditemui menjelaskan, kurang lebih 10 tahun yang lalu kami sepakat setiap kampung-kampung harus dibangun rumah-rumah ibadah yang baik dan preventif agar orang sadar bahwa rumah ibadah adalah rumah tempat bersemayam Tuhan. Sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, kami sepakat supaya di setiap kampung-kampung di daerah-daerah ini harus dibangun rumah-rumah ibadat yang baru. Rumah ibadat yang lama ada di sana. Sekarang 2016 pertama kali diletakkan batu bersama. Pertama, supaya orang sadar bahwa rumah ibadat bagi orang Katolik itu adalah rumah tempat bersemayam Tuhan. Karena itu harus membuat rumah yang baik, yang representatif, yang menyebabkan orang itu lambang dari hadirnya Katolikan sini. Yang kedua, supaya orang secara strategis jangka panjang mengingat bahwa hal-hal yang dia bangun itu bukan hanya kontribusi dia bagi pembangunan ini, tapi bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang lain. Karena dalam kekatolikan kita harus mengembangkan kebersamaan supaya orang bergandengan tangan, merasa kuat, merasa bersatu untuk hal-hal yang sulit di depan. Karena yang ketiga, tantangan zaman ini besar dan kadang-kadang mungkin sendiri menghadapi tantangan dan kesulitan zaman sulit. Tapi dalam komunitas Katolik, ya mudah-mudahan tantangan-tantangan dan kesulitan masa depan itu bisa teratasi. Tapi yang paling penting, rumah ibadat memperingatkan orang mengenai apa yang secara strategis disebut hidup kita ini sebenarnya melulu amat bergantung pada penyertaan Tuhan. Jadi sering-sering kali dalam kesempatan tertentu orang dipanggil untuk beribadah itu menjadi hal-hal yang biasa. Saya atas nama Keuskupan mengucapkan terima kasih